Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i Biddirayah. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat Maryam ayat yang ke-30. Judulnya hari ini membahas tentang Yesus itu hamba Allah, bukan anak Allah. Kenapa kita harus membahas ini? Karena teman dan saudara-saudara kita yang beda keyakinan sedang dan akan melakukan spiritual ibadah kepada Tuhannya, itu yang disebut Yesus anak Allah. Jadilah kita harus membahas ini. Itu surat Maryam ayat yang ke-30 sampai 39. Sebenarnya kalau kita membahas ayat 30 itu namanya ada al-munasabah, korelasi dengan ayat-ayat lain, korelasi hubungan dengan ayat sebelumnya dan atau ayat sesudah. Jadi tidak akan tuntas ayat 30 kita bahas Yesus sebagai hamba Allah dan bukan Allah jika tidak dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita membahas kalimat-kalimatnya, tentu saja hubungan dengan ayat sebelumnya, karena di dalam kisah surat Maryam ini selain menjelaskan Nabi Zakaria atau kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yahya dan Nabi Idris sebagai Nabi Ibrahim, di dalam surat ini sebenarnya banyak sekali kisah dijelaskan oleh Allah. Kalau khusus menjelaskan tentang Ali Imran, keluarga Imran, itu dijelaskan dalam surat Ali Imran. Tetapi di surat Maryam ini secara khusus Allah menjelaskan tentang kisah Isa bin Maryam. Kalau Bapak melihat ayat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-17, wahai Muhammad, ingatlah kamu atau ceritakan oleh kamu kepada umat, karena Al-Quran menggambarkan tentang kisah Maryam di dalam Al-Quran. Jadi wadkur fil kitab Maryam, artinya jelaskan oleh kamu, ingat bahwa di Quran ada kisah Maryam. Ketika Maryam menjauhi dari keluarganya, kenapa? Idin tabada min ahliya, pindah ke makanan Skartia, ke daerah di sebelah timur Palestina, karena memang dinazarkan oleh ibunya Maryam, Hana dengan Imran, bahwa akan keinginan punya anak nanti akan dijadikan muharrar. Muharrar itu khusus untuk mengurus Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, kemudian dijawab oleh Allah keinginan Ali Imran itu. Maka Maryam pada saat dia harus siap-siap untuk berikan muharrar, maka itahadat minim hijaban, dia sering dan selalu berjauhan dengan orang, membuat demarkasi atau garis besar untuk tidak ketemu orang. Maka pergilah dia tadi ke sebuah tempat, tetapi Allah mengutus malaikat Jibril, ya, menyerupai manusia yang sempurna, kasib dan ganteng. Padahal Maryam sudah menjauh dari orang, yang ngundul laki-laki, orang yang lain juga dijauhi. Pertama laha basyaron sawiyah, Maryam sedang berada di satu tempat, datanglah Jibril, sehingga Maryam mengungkapkan, inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Nauzubillah, aku ini tidak mau ketemu engkau, aku sudah berlindung pada Allah, kalau memang kau orang takwa menjauhilah dariku. Kira-kira begitu.
Tapi dijawab oleh yang datang, malaikat Jibril itu, innama ana rasul rabbik, sebetulnya aku ini utusan Rabbmu. Tujuannya liahabalak laki gulaman zakia, aku ingin menyampaikan informasi bahwa engkau akan memperoleh seorang anak yang gulaman zakia, anak yang suci ya, sebagaimana engkau juga sudah suci. Dijawab oleh Maryam, ana yakuni gulam, bagaimana mungkin aku punya anak, walam yamsasni basar, aku tidak pernah disentuh orang, bahkan aku tidak mau ketemu orang. Juga walam aku bahagia, selama aku hidup seperti ya keturunan orang tua dan nenek moyangku, aku tidak pernah melacur. Tak mungkin aku punya anak. Tetapi dijawab oleh malaikat itu, kadzalika qala rabbuka alayya hayyin, yang disebut kamu itu kamu akan punya anak tanpa disentuh oleh laki-laki dan kamu sudah menjauh, ya gampang saja bagi Allah, tidak ada kesulitan. Tujuannya ada dua, satu ayatan linnas, supaya ada tanda kebesaran bagi kehidupan manusia setelah kau punya anak, dan pula rahmatan minna, ini sebagai rahmat kau punya anak itu. Wa kana amrun maqdiya, nah urusan itu sudah diputuskan oleh Allah, kau akan punya anak. Nah karena maqdiya, maka kemudian fahamalathu, tiba-tiba Maryam itu hamil. Ini kisahnya terus hamil. Maryam hamil sehingga makanan pamtabat bi makanan qofsia, dia menjauh dari masyarakat karena ya rasa harga dirinya tidak akan menguntungkan, mungkin dicomokkan, dilecehkan. Udahlah pergi ke yang tempat jauh. Lagi-lagi kalau di tempat jauh ya karena sudah hamil, fa ajal mahadhu in ila jin innahlah qalat ya laitani mitu qabla hadha kuntu nasiyan mansiya. Ketika sudah merasa sakit akan melahirkan, yang terpaksa dia harus bersandar ke pohon kurma sampai mengungkapkan kata-kata yang ya laitani mitu ya laitani mitu qabla hadha, alangkah baiknya aku wafat saja sebelum sekarang ini. Sudah hamil, mau melahirkan seorang diri di tempat yang jauh, sakitnya luar biasa, sampai Maryam minta ya laitani mitu qabla hadha, sebaiknya aku ini mati sajalah sebelum ini. Bahkan wa kuntu nafsan masya, aku lebih baik tidak dikenal orang dan tidak jadi apa-apa sehingga dilupakan orang, daripada aku jadi orang kok seperti nasib begini. Tetapi ketika ia tadi mengeluh karena mau melahirkan, nada minta dia ada malaikat di bawah Maryam itu, disampaikan ala tazani qad ja'ala rabbuka tahtika sariya, jangan takut, jangan sedih, kau melahirkan di tempat yang jauh, di padang pasir yang tidak ada apa-apa, sebab Allah Rabbmu sudah menjadikan ada sumber mata air di bawah kamu. Dia juga ya dilanjutkan ketika sudah melahirkan, ya memang air ada, tapi kan yang namanya sudah melahirkan ya sebagai manusia biasa harus ada makanan dan suapan yang cukup untuk mengurus anak. Lagi-lagi malaikat menyampaikan huzi ilaika binahlah, kalau kamu memang masih khawatir takut, sudah goyangkan itu pohon kurma yang pangkal itu sakit naliki rotoban dania, pohon kurma yang tidak berbuah itu kemudian nanti akan menjatuhkan buah yang ranum yang segar. Yang rutop itu yang kurma yang memang normal. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Normal artinya cukup airnya dan cukup sinar mataharinya. Dan itu makan olehmu dan Qur'aina, kamu senang, tidak boleh mengeluh lagi. Tetapi Pak Ima taraina minal bashar ahadan, kalau engkau nanti kamu melihat seorang laki-laki siapa saja, maka engkau harus katakan inni nadartu lirahmani sauma, aku sudah nadar berpuasa, nadar kepada untuk berpuasa, lam ukalimal yauma insiya, aku tidak akan ngomong kepada seorang pun. Kalau kamu ketemu orang itu
Nah ini ceritanya sudah lahir, ya disingkat karena saya bawa ayat sebelumnya. Fa'atas bi qauma tahmiluh. Setelah lahir Isa itu dibawa oleh Maryam ke kampung yang tadi di tengah padang pasir, dibawa ke kampung. Tetapi begitu datang ke kampung, apa yang diprediksi oleh Maryam? Mereka katakan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kau sudah membawa bayi yang aziman, paria yang aziman. Ini paria itu sesuatu yang inkar, yang tidak layak kau membawa bayi. Kau seorang perempuan tidak punya suami, kok membawa bayi? Wahai saudara perempuan Harun. Jadi Maryam itu kan masih saudaranya ke Harun. Nabi Harun dikenal sampai ribuan orang melayat karena memang orang baik. Kata mereka orang Israel, wahai saudara perempuan Harun, makan abuki imra'al sauin. Nenek moyang-moyangmu bukan orang yang jahat, bukan orang jelek, bukan preman, bukan pelacur. Bahkan karena wamakat umur bakia, ibumu juga orang terhormat. Namanya Hana itu orang terhormat. Kok kenapa kamu? Nenek moyang kamu orang baik, orang tua terhormat, kok malah kamu bawa anak tidak punya bapak. Kemudian karena sudah tadi nazar puasa, Pak Asharot ilai, hanya menunjuk saja Maryam kepada anaknya. Ketika kenapa kamu punya anak? Maryam hanya menunjuk kepada anak. Lagi-lagi mereka katakan, kaifa nukallimu man kana fil bani sabiyya. Bagaimana kami bisa komunikasi dengan seorang bayi? Kami bertanya kepada engkau, dari mana anak ini? Kalau malah kamu tidak ngomong. Jadi orang Bani Israil tambah bingung lihat Maryam. Kaifa nukallimu man kana fil bani sabiyya. Bagaimana kami bisa komunikasi kepada anak yang masih bayi? Kami ingin jawaban dari engkau. Maryam kan sudah nazar, disuruh puasa tadi, tidak ngomong. Nah, makanya ayat 30, lihat ayat 30 nya, qala ini Abdullah. Itu Nabi Isa yang baru lahir, baru ya menyusu, digendong oleh ibunya. Dia katakan, ini Abdullah, aku ini hamba Allah. Aku ini Abdullah, hamba Allah. Bahasanya Abdullah, bukan Ibnullah. Atani Alkitab, ini yang kedua. Aku oleh Allah telah diberikan sebuah ketentuan di dalam kitab. Apa yang ketiga? Wajah alinabiya. Ketiga, aku sudah dijadikan seorang nabi. Jadi di sini ada 9 jawaban Nabi Isa kepada masyarakat Bani Israil tadi yang terkaget melihat Maryam. Yang pertama tadi menjawab Isa itu, aku hamba Allah. Kedua, aku sudah diberi oleh Allah yaitu Alkitab. Dan yang ketiga, aku dijadikan nabi. Yang keempat, wajah ali mubarakan, aku ini diberikan keberkahan, di mana saja aku berada membawa keberkahan. Kemudian yang kelima, ausoni bisolah, Rob aku mewasiatkan kepadaku untuk aku selalu sholat. Kemudian yang keenam, aku harus berzakat selama aku hidup, harus sholat dan zakat. Yang ketujuh, barom biwalidati, aku harus berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Dan yang kedelapan, walam yaj'alni jabbaran syaqiya, Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong dan celaka. Dan yang kesembilan, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, Allah telah memberikan salam kepada aku ketika aku lahir. Kedua, Allah memberi salam dan selamat padaku ketika aku nanti wafat, dan selanjutnya aku diberi keselamatan Allah ketika aku dibangkitkan dari alam ba'as. Jadi ini mana teksnya Pak? Kalau keburu nanti kita bahas tentang yang 9 ini. Tapi dari yang 9 ini mungkin beberapa hal saja yang kena waktunya sebentar. Baik, yang pertama itu Nabi Isa sebagai hamba Allah itu apa maksudnya? Hamba Allah itu bahasa Arab Abdullah. Jadi 8 Abdul diidopatkan kepada Allah. Abdul itu hamba saya yang konotasi pemahamannya adalah orang lemah, maaf, dan orang berbeda dengan orang merdeka, orang tidak sempurna. Tetapi orang yang lemah tidak sempurna, kalau diidopatkan kepada Allah yang isyraf, yang tasib, yang tanzim, maka yang lemah pun jadi mulia. Itu nama mana idopat.
idofat. Jadi digabungkan sama yang mulia. Kan manusia itu bisa mulia tidak mulia tergantung siapa temannya, siapa yang digabungnya, siapa teman dan siapa sandarannya. Kalau dia bersandar berteman sama yang mulia itu mulia. Kalau dia bersandar berteman dengan orang hina ya ikut hina. Jadi Abdullah itu tadinya hamba yang hina, hamba yang sahaya, yang tidak sempurna, tapi karena bergabung sama atau diidopatkan kepada Allah yang mulia maka jadi mulia. Hadirin Allah, kata Abdullah ditafsirkan bahwa ini Abdullah ini adalah pertama Nabi Isa menjawab kepada kaum Bani Israel. Maksudnya awal Isa intakala bi an-nazza jana bi rabbah ta'ala wa bara'ahu anil walad. Pertama dijawab oleh Nabi Isa kepada Bani Israel ini untuk memahasucikan Allah. Abdullah itu memasuk Allah. Jadi dalam kalimat Abdullah ini artinya Allah tidak punya anak dan tidak seperti manusia. Satu. Dan kedua, wa bara'ahil walad, malah dengan sebab Nabi Isa mengatakan Abdullah, Allah dibebaskan dari sifat pada walad, dari punya anak dan atau diperanakan. Ini menurut para tafsir begitu. Maka itu saya lihat di dalam sebuah tafsir kaum muhakkik atau ahli tahqiq. Begini Pak, subhana man satara khususiyah bi awsafil basyariyah. Maha suci Allah yang sudah menutup rahasia seorang hamba, kemuliaan seorang hamba atau waliullah. Dengan apa ditutupnya? Biduhuri wasfil basyariyah, sebab nampaknya sifat kemanusiaan. Begini Pak, Allah itu Maha Rahman Rahim dan Maha Agung, memberikan kemuliaan kepada manusia, karomah. Tetapi keagungan Allah yang lebih hebat adalah menutup karomah. Makanya para waliullah itu tidak kelihatan oleh kita. Sebab apa? Seperti biasa saja, seperti manusia biasa, padahal dia punya karomah. Kemahasucian Allah yaitu menutup kemuliaan manusia atau punya karomah dengan sebab nampaknya sifat-sifat kemanusiaan. Makanya kita kalau melihat para wali itu kan seperti biasa saja, makan, minum, berjalan di pasar. Tetapi mereka punya ma'rifat, ditutup sengaja oleh Allah. Jadi tutup kemuliaan pada diri seorang itu jauh lebih berharga daripada kemuliaan itu sendiri. Satu. Yang kedua, wa dhahara azmata rububiyyah bi idharil ubudiyah. Allah menampakkan kemahabesarannya dengan sebab nampaknya ubudiyah, nampaknya sifat orang yang beribadah kepada Allah. Jadi ketika ada orang beribadah kepada Allah, itu nampak kebesaran Allah di situ. Jadi nampaknya kebesaran Allah ketika kita beribadah. Kalau kita tidak beribadah atau manusia tidak ibadah, tidak nampak kebesaran Allah. Makanya dengan kalimat ini Abdullah, aku ini yang hamba Allah, itu nampak kebesaran Allah. Apa nampak kebesaran Allah? Kan tadi duga, anak siapa kamu? Biasanya kan anak itu punya bapak, sebab mereka tahu Maryam tidak punya suami. Anak siapa kamu? Dijawab, ini Abdullah. Luar biasa itu. Kalau menurut orang yang cerdas otaknya, luar biasa itu. Keagungan Allah nampak pada Isa ketika Isa menjawab, ini Abdullah, saya hamba Allah. Di situ nampak kebesaran Allah. Bagi yang cerdas otaknya, bagi yang sehat hatinya, dan bagi orang yang cemerlang keimanannya, ini menunjukkan kebesaran Allah. Bukan malah dihina. Dasar mungkin mereka apa salah dengar atau gimana. Tapi yang jelas, kok Nabi Isa ngomong Abdullah, tapi kadangnya kumaranehanana Ibnullah, itu kan salah dengar tuh. Aduh alam tuh. Abdullah dengan Ibnullah beda. Kalau Ibnullah disebut Isa Ibnullah, itu penghinaan pada Allah, bahkan pelecehan. Mungkin kalau sekarang menistakan agama kalau menurut kita, sebab indad atau iddah, kata-kata yang kotor. Kalau tadi sebut Allah punya anak atau Yesus atau Isa anak Allah, itu penghinaan kepada Allah. Marah Allah. Udah minggu lalu saya sampaikan. Ini pertama ya. Nah, karena itu kita harus juga melihat hal-hal lain. Ya. Hal lain berikutnya, ketika kita menyebut bahwa Isa hamba Allah, bukan anak Allah, inilah salah satu alasan kenapa kita tidak
mau mengucapkan selamat Natal. Ini ada 6 alasannya. Boleh dicatat ya. Ada 6 alasannya. Pertama, menurut keyakinan umat Islam, di dalam surat Maryam ayat 30, Isa itu bukan anak Allah. Isa itu hamba Allah. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita sama dengan mengakui Isa anak Allah. Sedangkan surat Maryam bukan anak Allah Isa itu. Isa itu hamba Allah. Berarti kalau orang mengucapkan selamat Natal sama dengan mengakui Isa anak Allah. Bertentangan dengan surat Maryam ayat 30. Baik. Berikutnya, kenapa kita tidak mengucapkan selamat Natal? Sebab begini Pak, di dalam surat Al-Hajj ayat 30, ini sama 30 ayatnya. Wajtanibur rijsa minal authan wajtanibu kalazur. Jauhilah oleh kamu al-authan, berhala, patung, termasuk dewa, dewi, Brahmana, Yesus, malaikat sebut anak Allah dan lain-lain. Ini harus jauhi oleh kita. Tetapi tidak hanya cukup kita menjauhi al-authan, ada lanjutannya. Wajtanibu kalazur, juga jauhi kata-kata zur. Apa kata-kata zur? Menurut Imam Suyuti, kata-kata zur itu adalah asyirku billah wa talbiyatukum bih, musik kepada Allah dan kamu menyebut-nyebut kemusikan. Bahasa kitanya haleluya atau nyanyi-nyanyi di gereja, itu kemusikan menurut Imam Suyuti. Jadi bukan hanya tadi mengakui dan mengiktikadkan Isa anak Allah, kalau disebut-sebut Isa anak Allah, dinyanyi-nyanyikan, itu juga kemusikan. Saya lihat di dalam tafsir Syaukani cukup besar tafsirnya. Apa menurut Imam Syaukani? Kalau zur adalah kaulun am, akwalun atau akwalun amah bi ailabinkan. Coba tafsirnya. Kalimat yang umum bi ailabinkan, redaksinya apa saja. Ya, kalau tadi memang memuji Yesus, memuji dewa, memuji Brahmana, kan itu ibadah mereka. Kita juga memuji Allah, itu ibadah kita. Kita memuji Allah, alhamdulillah, kita beribadah kepada Allah, itu ibadah kita. Jadi mereka juga memuji Tuhannya. Bitalbiyatikum, kalau kamu mengucapkan seperti mereka, itu musik juga. Menurut Imam Syaukani, bi'ayilabdinkan, ucapan apa saja termasuk ucapan selamat Natal, itu musyrik. Makanya tidak mau kita mengucapkan selamat Natal. Yang ketiga itu, kita tidak bisa mengucapkan selamat Natal sebab selamat Natal masuk kepada kategori kalazur, kata-kata yang dilarang, inkar. Ya tentu saja kan, kenapa inkarnya? Bayangkan saja, orang tidak selamat kok diucapkan selamat. Menurut kita tidak selamat mereka. Meskipun menurut mereka selamat, kita tidak boleh mengucapkan selamat kepada yang tidak selamat. Dan lagi beda akidahnya. Oke? Berapa sekarang? Yang keempat. 3 tadi ya. Yang keempat, kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal? Sebab di dalam surat Al-Maidah ayat 73 ya dijelaskan bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu min salas. Kufur juga orang yang mengiktikadkan Tuhan itu 3. Tidak hanya kufur tadi kalau punya Allah punya anak, bukan. Kalau menikahkan 3 seperti Yesus anak Allah, kemudian Allah dan Roh Kudus, itu kan 3, itu kufur menurut Al-Maidah ayat 73. Dan kemudian yang keempat sekarang, 5 ya, 5. Yang kelima, kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal? Itu tadi di dalam surat Maryam, Pak lihat tadi. Saya sedikit tadi uraikan sedikit aja. Di sini ada kalimat tusakit alikirotoban janinya di surat Maryam ayat 25. Ketika Nabi Isa lahir dilahirkan oleh Maryam, itu di musim rutob. Rutob itu anggurnya bagus. Anggur bagus itu cukup airnya, cukup panasnya. Makanya menurut para tafsir, lahirnya Isa itu bukan di Desember, di antara Juli
Agustus. Sebab apa? Sebab lahirnya di musim panas, bukan di musim dingin, apalagi di musim salju. Desember itu musim salju, itu ya. Jadi bukan di bulan Desember, sebab rutoban janiyah ketika lahir Nabi Isa itu rutobnya itu, Bapak tahu kurma apa nama? Ada banyak macam kurma kan? Ada kurma ajwa. Itu Pak, kalau kurma yang paling mahal itu memang tumbuh dan berbuahnya kurma di bulan yang stabil. Kalau Bapak nanam padi di musim hujan pasti busuk Pak, atau di musim kering banget ya mati juga. Jadi rutoban janiyah itu ketika Nabi Isa lahir di masa stabil, yaitu bukan bulan Desember, bukan, tetapi bulan Agustus dan atau Juli menurut para ahli sejarah. Jadi kita kalau sekarang misalnya mengatakan selamat Natal berarti menyetujui bahwa Isa lahirnya di bulan Desember. Kita tidak. Kata mereka Isa di bulan Desember lahirnya, kita mah lahirnya bukan Desember. Sebab apa tadi, rutoban janiyah ya. Oke. Berapa itu? Yang kelima. Selanjutnya ada juga alasan. Karena ketika Nabi Isa lahir, kambing itu Pak dikembalakan di padang pasir, artinya kambing dikembalakan di padang pasir bukan musim salju. Kalau musim salju kan tidak ada rumput, tidak bisa dikembalakan kambing itu. Musim salju itu hanya ber itu. Sedangkan mengembalakan kambing waktu zaman Nabi Isa lahir bukan di bulan Desember, bukan. Terakhir, kenapa kita tidak bisa mengucapkan selamat Natal? Alasannya karena surat An-Nisa ya, ayat 157. Nah, apa surat An-Nisa 157? Mereka yakin banget Pak, yakin betul mereka bahwa Isa itu disalib, sehingga gambarnya juga kan disalib ya, yakin. Tetapi kita menurut surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Ketika diserang oleh orang-orang Bani Israel, karena dianggap Isa ini suatu membawa yang bahaya bagi mereka, diserang. Nah, pas diserang, walakin subbiha lahum, Isa tidak dibunuh. Yang dibunuh adalah ada seorang yang diserupakan dengan Isa, yaitu namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itulah yang dibunuh oleh mereka. Sebab apa? Kalau Isa yang dibunuh, juga bingung mereka. Ini kan disuruh Isa kok tidak datang-datang. Begitu datang ke situ, ada Isa, Yudas Iskariot dibunuh sama mereka. Nah setelah dibunuh, ini bukan Isa, ini Yudas. Nah kalau ini Yudas, Isa kemana? Itu. Kalau orang ini dibunuh, ini Isa ini. Kalau Isa yang dibunuh, Yudas kemana? Kan Yudas itu kan yang disuruh oleh mereka untuk membunuh Isa gitu. Yang dibayar malah katanya. Itu ceritanya begitu Pak. Jadi mereka bingung siapa ini dibunuh, Isa atau Yudas. Makanya di dalam Al-Quran wa ma qata yakina, mereka membunuh Isa tidak yakin. Itu tidak yakin. Kita tidak yakin Isa dibunuh, mereka juga sama tidak yakin Isa dibunuh. Jadi ibadah dalam keraguan. Kita dak mayuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan ibadah kita yang ragu, cari yang tidak ragu, kan begitu. Bapak lamun sekarang boga rumah, terus kemudian ada mertua ngenong di imah, ragu itu pemajikan atau mertua, beda kok. Tinggalkan gitu kan. Kamu yakin pemajikan ya halal, kamu yakin mertua dikerjakan saja, nah itu kan dosa. Jadi sebetulnya contoh seperti itulah, wa ma qatal yakinnya, mereka tidak yakin gitu Pak. Kemudian apa ya? Udah 6 ya? Oke, sudah selesai. Jadi ada 6 tadi. Ada 6 alasannya kenapa kita tidak siap dan tidak mau mengucapkan selamat Natal. Pertama ya tidak berbeda agama ya. Silakan diulang lagi. Nah, adapun misalnya Natal dan Tahun Baru nanti tanggal 31 Desember dan kemudian tanggal 1 Januari, apakah ini tahun Masehi itu hanya sekadar seremonial atau sekadar budaya tahun baru itu, atau sekadar hura-hura atau ikut-ikutan?
Berbeda di negara kita dulu. Kalau di negara kita kan ada raja-raja Islam, Demak, kemudian raja Islam di Kalimantan, raja Islam di daerah pulau-pulau itu Kepulauan Seribu itu di Riau. Kemudian raja itu termasuk juga Islam di Keraton Jawa, ya. Itu Keraton Jawa itu kan ada kerajaan di kita di Indonesia, di Bogor ada Pasundan. Itu dulu Pak, ketika raja-raja Muslim untuk bisa bergabung dengan masyarakat Jawa atau Kejawen, itu di keraton di Sultan Agung di Jawa itu ada namanya kalender Saka, ya, di Jawa kalender Saka di Jawa itu. Kemudian digabung antara kalender Saka dengan kalender Hijriah karena ada raja-raja Muslim, maksudnya supaya didamaikan. Ngambil udah kita pakai Hijriah saja, tidak pakai kalender Jawa, kalender Saka. Kenapa? Karena untuk mengakomodir kerajaan-kerajaan Islam. Itu kan kekuatan saat itu adalah karena Muslim yang punya kerajaan, sehingga raja-raja Jawa ikut maka kalender Hijriah. Apa bedanya dengan tadi? Mereka di luar itu akan menyepakat kalender apa yang dipakai. Itu kan berarti ada unsur unsur keagamaannya. Sehingga kita dengan tahun baru Hijriah malah sepi, ketika tahun baru Masehi ramai. Itu kan menunjukkan bahwa kita sudah kalah dalam perjuangan mempertahankan akidah. Sebaiknya kita kan tidak begitu, karena ada unsur kemusikannya, begitu Pak, ya. Itu kalau saya lihat bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan tahun baru sehingga dijustifikasi bahwa tahun baru ini baru semuanya, baru ininya, baru pemikirannya, baru rumahnya, baru motornya, baru istrinya, semua baru. Sebab nggak bisa. Sebab bulan Al-Quran surah Al-Imran ayat 139, 141 yang disebut baru itu bukan konsep kepada yang tidak jelas. Konsepnya jelas. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dunia ini memang diputarkan untuk kehidupan manusia. Kan jelas Allah yang mengaturnya waktu itu. Sehingga beberapa bagian di surat Al-Imran ayat 140 itu. Jadi maksud saya surat Al-Imran 140 dengan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang sering kita dengar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apakah kita bisa merubah dengan tahun baru Masehi? Menurut saya tidak. Yang bisa merubah tidak bisa merubah dengan tahun Masehi. Kenapa? Sebab itu mereka. Kita harus merubah dari tahun Hijriah, Islam dan Muslim. Kalau kita sekarang misalnya dianggap radikal karena tidak ikut toleran dan tidak ikut ucapan Selamat Natal, ya tidak apa-apa. Mereka radikal itu kan republik aslinya. Menurut Al-Qurannya begitu. Kita menolak ucapan Selamat Natal tadi ada 5 dan 6 alasan. Kenapa kita dilarang? Kan kita negara Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dijamin oleh undang-undang. Tidak dilarang kita mempertahankan keyakinan menurut kita benar, tidak dilarang. Bahkan yang dilarang tasabuh, kita ikut-ikutan, kan tidak boleh. Ini menurut saya. Jadi pantas saja kalau misalnya kita sebut radikal, kalau itu maksudnya, lalu muncul moderat. Moderasi agama itu artinya harus sama semua agama. Apa betul? Bertentangan dengan Al-Imran ayat 19. Inna dina indal Islam. Tidak ada agama yang benar menurut kita kecuali Islam. Disebut agama paling benar aja tidak boleh Islam. Kalau disebut agama paling benar Islam berarti yang lain benar. Tidak boleh. Yang benar adalah Islam. Yang didoi itu menurut kita. Kenapa disalahkan? Menurut saya, kecuali orang-orang yang sudah mungkin terbeli, ya sebut baitul air kemudian terbeli kehormatannya dengan sesuatu. Bahasa kita baru ini kan kalau kasarnya melacur. Menjual harga diri kan melacur namanya. Baik melacur harga diri dijual atau keyakinan dijual pelacur kan namanya. Pelacur kan pujar. Innal fujar la fi jahim. Orang yang melacur neraka jahanam itu kan jelas begitu. Kenapa kita dilarang? Justru kita ingin benar kok dilarang benar. Nah ini maksud saya harus jelas Pak. Pengajian ini saya ngajak bapak-bapak yang sepaham dengan saya, yang mau pakai Al-Quran. Ayo, mari kita bersama-sama pakai ini Al-Quran, tidak hanya dibaca. Menurut Al-Quran, tidak usah diulangi tadi ya. Kalau zuhur, menurut Al-Quran bahwa Isa ini hamba Allah bukan anak Allah. Kita tidak hanya tadi menjauhi Isa, tapi talbiyatikum. Jadi tafsir Saukani, kamu menyebut-nyebut seperti mereka. Ya nyanyi-nyanyi. Nah, sekarang kalau masa di satu tempat sholawatan itu kan sudah agak benar, tidak boleh.
Kita harus punya tempat yang suci. Wa tahhiri baiti lit taifina wa ruk'an sujud. Harus berbeda tempat. Khairul buqa al masajid. Tempat yang paling baik menurut Islam adalah masjid. Wa syarrul biqa al aswaq. Itu hadis. Tempat yang paling jelek adalah pasar. Di pasar itu kan kiai masuk ke pasar, santri masuk ke pasar, bajingan masuk ke pasar, nurek maling masuk pasar, anuk meli duit, bawa duit banyak ke pasar, masuk di situ semua. Namanya pasar. Kita tidak bisa seperti pasar. Tetap kita harus ibadah di masjid, tidak di tempat lain. Menurut saya, jadi mudah-mudahan Pak paham. Saya ini kewajiban saya untuk memberi apa? Memberi solusi. Karena itu, yang terakhir kita baca doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Rasul sampaikan? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa mimma la na'lamu. Ya Allah, lindungilah kami dari kemusikan kepada Engkau yang kami tahu itu kemusikan. Ya Allah, jaga jangan sampai kami ini terpengaruh oleh mereka. Ya Allah, mudah-mudahan umat Islam di Indonesia jangan sampai terpengaruh oleh mereka sampai mereka tahu bahwa itu haram, bahwa itu tidak boleh. Jangan sampai terpengaruh. Itu anusika mimma na'lam, kemusikan yang kami tahu. Tapi ada wa mimma la na'lam, ada kemusikan yang kita tidak tahu. Itu juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh umat Islam menjaga himayatul akidah, himayatul ummah anil akidah lil munharifah. Jaga umat Islam dari akidah yang menyesat. Saya ulangi, bulan minggu lalu ada 3. Himayatul ummah anil aqidatil munharifah, jaga umat dari akidah yang menyimpang. Yang kedua, himayatul ummah anil ibadah ghair syariah atau biduni syariah, jaga umat Islam dari ibadah tanpa syarat, tanpa alasan, tanpa hukum, harus jelas hukumnya. Yang ketiga, himayatul ummah anil akhlaqil madhmumah, jaga umat Islam dari akhlak tercela. Kayak kita punya keyakinan seperti itu. Mudah-mudahan ya, jangan sampai kita akidah dirusak, ibadah juga harus ada penehna, akhlak juga dihancurkan. Nauzubillah min zalik. Mari kita berdoa kepada Allah sekali pada sama-sama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa mimma la na'lamu. So, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa mimma la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa mimma la na'lamu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.